أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام بالتيه وإنزال المن والسلوى فيه وإعطاء الحجر الذي كان كرأس الرجل يكفيهم ما شاءوا من الماء متى أرادوا وإعطاء عمود من النور ليضيء لهم بالليل وجعل رؤوسهم لا تتسعس وثيابهم لا تبلى وجعلهم أنبياء وملوكا بعد أن كانوا عبيدا للقبط وإنزال الكتب العظيمة التي ما أنزله الله على أمة سواهم، أي أقيموا بشكر تلك النعمة. Yang artinya, hai Bani Israel, anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam, anak cucu Sidin. Ini khitab serta jamaah orang-orang Yahudi yang ada di negeri Madinah daripada anak cucu Nabi Allah Yaqub alaihissalam di masa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di negeri Madinah. Kemudian anak buah Nabi Allah Yaqub alaihissalam, turun daripada Yahudan. Apa ujar Tuhan? Udkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kamu akan nikmatku yang telah aku anugerahkan atas kamu, yakni atas bapak-bapak kamu. Mengapa nikmat Tuhan yang dianugerahkan kepada bapak-bapak mereka itu, yaitu daripada lepas selamat daripada Fir'aun, dikejarnya oleh Fir'aun, selamat Nabi Musa dan kaum Sidin Bani Israel itu lepas daripada kekejamannya Fir'aun dan belah lautan. Fir'aun memberak sampai ke tepi laut, penaturan terkepung sudah dapatnya oleh Fir'aun. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa suruhkan pukulkan tongkat itu ke laut, maka jadi sekerat belah laut itu terus menyeberang. Sampai menyeberang, Fir'aun dan tentaranya memberak, terus masuk ke seterat itu juga. Akhirnya sampai di tengah lautan, lautan itu ketangkup, tinggal dalam perataan. Fir'aun matian dan tentara-tentaranya mati. Nabi Musa tadi selamat lepas menyebelah, sampai ke seberang selamat. Itu nikmat Tuhan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Biasanya sudah kita panjang rancak sudah mengisahkan. Dan lagi menaungi awan di padang Sih.
Ini Nabi Musa waktu akan menyerang suatu kaum yang sudah sedang berkuasa, nak menggempur orang kafir. Lalu sakat di padang tih berapa 40 tahun karena doa Bal'am bin Ba'ura. 40 tahun di padang tih lawasnya itu kuliling-kuliling. Kenapa? Lalu waktu itu diturunkan oleh Tuhan man dan salwa di padang tih itu. Man itu ya minuman, dan madu lah tapi putih. Nyaman barar tuh salwa tuh burung papiko, orang kita ada menyambat itu burung salwa aja kalau tak. Nah burung salwa ini datang, maka tentara Sidin banyak. Mana makanan 40 tahun di padang itu. Lalu salwa ini burung datang, ada mengatakan masak burung itu berhadapan sampai berterabang masak dimakan, karena boleh pulang terabang pulang burung. Nah itu saat turun dari langit man dan salwa. Ini man turun datang dari langit, salwa ini burung papiko itu datangan sejurut masak hadapan Nabi Musa dan Bani Israel. Nikmat bebenaran kan, saling nyamanan. Kalau burung papiko masak, kadang alih lagi menjiang apa. Nah ini nikmat Tuhan lawan Bani Israel. Dan diberikan pulang batu yang gananya seperti kepala laki-laki. Ia dapat meminum dari air apa jua yang dikehendaki mereka. Jadi batu aja sebuku macam kepala, tapi banyu tuh terus berapa aja tuntang aja tuh, padahal batu bebuku bener aja batu, tapi rupanya banyu. Jadi keluar terus batu itu berapa hendak minum aja. Tuang aja, batunya tetap macam kepala tadi Pak. Sebeluangnya kalau lah ada peluang tak, pada batu apa itu, batu nang keluar banyu tak, batu hampol kan itu. Nah, itu terus keluar aja banyu, berapa aja hendak. Berapa orang tentara Sidin banyaknya, minum cuma batu itu sebiji diberikan Tuhan. Itu nikmat yang paling besar juga itu. Nah, jadi kalau sing hausan, jadi berapa aja nah hendak, lorok aja ada aja banyunya isinya. Itu mukjizat ya, tapi Tuhan memberikan nikmat macam itu sebagai mukjizat lawan Nabi Musa. Dan lagi diberikan tiang daripada nur supaya menerangi tiang itu bagi mereka di waktu malam. 40 tahun lawasnya. Jadi ada tiang daripada nur, model neonnya, menceronong semua sekali tiang daripada nur itu. Nah, jam lampu apa kitian dah, yang saling tarangan itu. Gana kalau tiang itu. Jadi di mana cari setoran kita padang? Nah jadi ini tiang ini Tuhan berikan kepada Nabi Musa, ada tiang daripada nur menceronong, jadi tarang aja di padang. Kadang cari lampu. Nikmat juga itu, ingat akan ya Tuhan nikmat enggak kayak itu non Bani Israel. Dan Tuhan jadikan pulang kepala mereka itu tidak usah ngasih. Kalau pernah 40 tahun di mana? Minyak apa saudara kada sing usah ngasih kan terus bagus saja rambut ini. Ada usah ngasih sama sekali kepala 40 tahun di padang. Dan pakaian mereka tidak hancur. Ini banyak bang pakaian. Tapi kada sing hancuran 40 tahun dipakai aja. Nah kada sing hancuran lagi. Itu nikmat. Dan Tuhan menjadikan mereka nabi-nabi dan raja-raja sesudah mereka itu menjadi abid bagi kaum Kipti. Jadi abid diperbudakna oleh kaum Kipti berataan. Nah, tapi Tuhan berikan nikmat, ada di antaranya keluar menjadi nabi, ada menjadi raja buat Bani Israel. Itu nikmat. Dan lagi diturunkan kitab yang besar yang tidak menurunkan akan dia oleh Allah atas umat selain daripada mereka. Nah, nikmat yaitu kitab diturunkan Taurat pada Nabi Musa. Nah lalu ujar Tuhan, atimu bisyukuri tilkan ni'mah, kamu dirikanlah dengan mensyukuri itu nikmat. Ingat akan nikmat-nikmat yang besar itu. Banyaknya Tuhan berikan supaya tunduk, kalau supaya menurut. Nah apa pentingnya naon siapa kena menurut? Tentu aja naon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aufu bi ahdi ay aufu bima amartukum bihi min at-ta'at wa nahaitukum anhu min al-ma'asi wa min al-wafa'i bil amri al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu sempurnakanlah dengan janjiku ya Tuhan. Kamu sempurnakan dengan barang yang aku perintahkan kamu daripada mengerjakan taat, dan aku menegah kamu daripada maksiat-maksiat, dan lagi daripada menyempurnakan janji itu ialah beriman
dengan Nabi besar Muhammad SAW. Itu dalam Taurat ada, dalam Injil ada perintah Tuhan, apabila zahir Nabi akhir zaman, hendaklah kamu beriman kepada Nabi akhir zaman itu. Sudah ada dalam Taurat. Itu setengah daripada janji-janji Tuhan kepada Bani Israel. Ufi bi ahdikum, ujar Tuhan, kalau kamu menyempurnakan janjiku tadi, aku pun menyempurnakan janji kamu, aku meredoi daripada kamu, dan aku memasukkan kamu ke dalam surga. Wa iya ya farhabun, dan akan daku maka hendaklah kamu takut, akan daku bima ta'tun wa tatrukun, pada barang yang kamu datangkan dan kamu tinggalkan, daripada maksiat-maksiat yang datangkan ke perintah, takut pulang dalam mengerjakannya itu. Wa'lam anna kulla man kana khawfuhu fid dunya ashadda kana amnuhu yaumal qiyamah aktsar wa bil aksi. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiap-tiap orang yang adalah takutnya dalam dunia itu lebih bersangatan, adalah keamanannya karena di hari kiamat lebih banyak lagi. Banyak aman. Kalau orang takut dalam beribadat pun kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dia pasti akan mendapat keamanan di hari kiamat. Dan palingannya siapa yang merasa aman dalam dunia, rasa kada apa-apa aja, biar mengajarkan biar kada beribadah rasa kada apa-apa juga di akhirat kena. Kenapa? Itu orang kena banyak takutnya, kena ketakutan pada di hari kiamat. Jagar jengkar jalan lain. Allah. Ruya annahu yunadi munadin yawmal qiyamah wa izzati wa jalali inni la ajma'u ala abdi khawfaini wa la amnaini man ammanani fid dunya khawwabtuhu yawmal qiyamah wa man khawfani fid dunya ammantuhu yawmal qiyamah. Dan diriwayatkan lagi bahwasanya berteriak oleh orang yang berteriak di hari kiamat, karena ada seruan di hari kiamat. Seruan itu, demi kebesaranku dan kemuliaanku, bahwasanya aku tidak menghimpunkan atas hambaku dua ketakutan dan dua keamanan. Barang siapa merasa aman akan daku dalam dunia, Tuhan, aku takutkan akan dia di hari kiamat. Nang merasa kada apa-apa aja biar mengerjakan nang kejahatan, nggak rasa kada apa-apa, rasa aman aja sudah ampun, dia pasti akan mendapat ketakutan karena di hari kiamat. Dan barang siapa takut akan daku dalam dunia, aku amankan akan dia di hari kiamatnya mendapat keamanan, kesentosaan di hari kiamat, dan hatinya pun tidak akan gentar, seperti ayat yang kita baca malam tadi. Nah, itu tidak ada sedikit pun mendapat duka cita dan tidak ada mendapat ketakutan di hari kiamat. Asa benar-benar dulu mengikuti petunjuk Tuhan, yaitu dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kejahatan-kejahatan. Kemudian sambungan ayat tadi, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kamu. Top dulu nih kepada Bani Israel tadi, dengan barang yang aku turunkan daripada Al-Quran, yang membenarkan bagi kitab yang ada serta kamu daripada Taurat. Ini Quran membenarkan lawan Taurat. Kita wajib percaya, wajib mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dahulu kala. Nah, wajib kita imani ini 4 kita ketahui, yaitu Taurat ini, Injil, Zabur, dan Quran. Nah, jadi Taurat ini kita mempercayai bahwa Taurat itu diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Nah, ini berimanlah kepada Al-Quran pula, yang mana isi Al-Quran itu membenarkan bagi kitab yang ada serta kamu daripada Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah jadi kamu permulaan orang yang kafir dengan Al-Quran itu. Jangan, biarlah. Kenapa? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah wa fiha Quraidah wan Nadir fakafaru bihi sallallahu alaihi wasallam. Summa tataba'at sa'iru yahud ala dzalika al-kufri. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri Madinah. Dan di negeri Madinah itu Bani Quraidah dan Bani Nadir, ini bukan Yahudi. Maka mereka kafir dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian berturut-turut sekalian orang Yahudi atas itu kekafiran. Lalu kada mau aja mempercayai kepada Nabi Muhammad. Ini asalnya orang Bani Quraidah dan Bani Nadir. Ini yang permulaan menolak kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Yahudi lain pun menurut dia. Jadi jatuhan wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kamu jadi permulaan orang yang kafir dengan Al-Qur'an. Wa yuqalu wala takunu awwala man jahada ma'al ma'rifah li'anna kufra Quraisyin kana ma'al jahli la ma'al ma'rifah. Dan dikata orang lagi tafsirnya ini, janganlah kamu jadi permulaan orang yang mengingkar serta kena tahu aja bahwa Nabi Muhammad itu memang sebenarnya Nabi akhir zaman, tahu benarnya. Jangan jadi permulaan ingkar, tahu aja. Kenapa jadi ingkar, kada percaya? Karena bahwasanya kafir Quraisy itu adalah ya ingkar Nabi Muhammad itu jahil, serta jahil, kada tahu, memang kada tahu. Bukan serta kena kepada Nabi Muhammad. Tetapi kalau bubuhan Yahudi, bubuhan Nasara ini karena benar Nabi Muhammad, karena cukup di dalam Taurat, dalam Injil menerangkan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Itu sudah di Quran diterangkan oleh Tuhan. Jadi tahu benar bahwa Nabi akhir zaman itu akan zahir. Namanya diterangkan dalam Taurat, dalam Injil, dan sifat-sifat Nabi Muhammad pun diterangkan dalam Taurat dan Injil. Itu kelahiran Nabi Muhammad, hijrah Nabi Muhammad, kerjaan Nabi Muhammad, dan sifat-sifat Nabi Muhammad sudah diterangkan oleh Tuhan di dalam Taurat, dalam Injil, supaya mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan memegang agama bahari aja lagi. Nah itu. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kamu menukarkan jatuhan dengan ayat-ayatku, yaitu dengan menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad harga yang sedikit banan palar duit. Kenapa? Li'anna ru'asa Yahud misla Ka'b bin Ashraf wa Huyay bin Akhtab wa amsalihima kanu ya'khuduna min safalati yahudil hadaya wa alimu annahum law ittaba'u Muhammadan lan qata'at anhum tilkal hadaya fa asarru 'alal kufri li alla yanqati anhum dalikal qadrul muhtir. Karena kepala-kepala Yahudi itu, ulama-ulamanya pendeta-pendeta Yahudi itu seumpama Ka'ab bin Ashraf, Huyay bin Akhtab, dan yang seumpama keduanya itu adalah mereka itu mengambil daripada orang-orang bodoh Yahudi itu akan hadiah. Ini ngajin dibari orang hadiah, dapat hadiahan daripada orang-orang yang bungul-bungul ya Yahudi. Dan mereka mengetahui bahwasanya mereka jikalau mengikut akan Nabi Muhammad, kalau ini pimpinannya mengikut Nabi Muhammad, niscaya putus daripada mereka itu hadiah kada dibarinya lagi. Mbak apa dek orang pada Nabi Muhammad. Nah, lalu mereka mengakali atas kekafiran supaya tidak putus daripada mereka itu kadar dunia nang hina nang sedikit tadi. Itu aja nanti palar. Barataan ulama-ulamanya itu tahu barataan kalau yang dalam Injilnya kan. Injil nang ada nang bahasa Ibrani-nya itu cukup riwayat Nabi akhir zaman yang mana disuruh oleh Nabi Musa dan Nabi Isa itu mengikut kepada Nabi akhir zaman itu. Itu dalam Injil, ada dalam Taurat, ada. Ya Tuhan menghikayatkan dalam Al-Quran karena surat As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah jalan ketika mengatai Isa bin Maryam, hai bani Israil, bahwasanya aku utusan Allah kepada kamu. Keadaanku membenarkan bagi kitab yang ada serta kamu daripada Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang kemudian daripadaku, namanya Ahmad. Sudah ada. Nah itu berataan tahu, tapi karena mereka itu hendak hadiahan tadi, pemberian tadi itu ditutup, disembunyikan karena dihabarakan naon orang nang bodoh-bodoh. Padahal tahu aja Nabi hari zaman itu memang akan zahir akan. Nah panang diunting iya jar Tuhan tadi sama nang qalila pulus nang sedikit itu aja jagalnya. Nah jadi orang memberi tetap nawan inya beban nang bungol-bungol. Nah itu
Itu sebabnya. Itu aja nanti pala sampai kada beriman sampai mengakali atas kekafirannya. Wa iya ya fattaqun, ujar Tuhan, dan akan daku maka hendaklah kamu takut. Fakhafuni fi sya'ni hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka takutlah kamu akan daku pada perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada akan yang sebenarnya. Buka terus ini memang Nabi akhir zaman ada. Nanti kita juga kalau jadi Nabi Isa berpasan, jangan dipakai lagi syariat sidin, ke sana mengikut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan salah gitu Nabi Isa, nang sidin bahari tetap aja bujur aja, cuma sudah dirubah datang Nabi, nah akan datang Nabi penutup. Nah itu mengikut ke sana syariat dinasakh dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman pulang kepada Nabi Muhammad dan memakai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi undang-undang bahari bukan kita undang-undang tahun berapa bisa aja kalau diubah pulang. Jadi undang-undang terakhir itu yang tetap. Nah ini kita Nabi Muhammad yang tetap sampai hari kiamat tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kita ikut yang bahari terus. Umpamanya kita Nabi Adam aja kada cocok lagi. Begilir Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa, Nabi Isa, nah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kita memakai yang bahari terus. Nah jadi ikutin wah ini pulang gitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi kan Nabi Musa dan Nabi Isa kan memerintahkan supaya kan supaya menurut perintah Nabi Muhammad. Ingat Kan suruh itu perintah Nabi Musa, Nabi Isa menyuruhkan supaya mengikuti kepada agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi karena ulama-ulamanya tadi nang tatuha-tatuhannya itu disembunyikan, ini kadada maka kada dihabarakannya. Nah, penang dipalar tadi. Nah, ujar Tuhan ya samanan qalila tadi harga yang sedikit itu harta benda karena dia memberikan hadiah nang di bawah-bawahannya itu kepada ini itu. Malah jadi kan padahal disembunyikan tadi nang benar. Kemudian sambungan ayat tadi wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur akan yang hak dengan yang batil dan kamu menyembunyikan yang hak itu padahal kamu mengetahui aja, tahu aja, cuma dicampur-campur, ditalbiskan yang hak. Nah, sifat-sifat Nabi Muhammad diubah pulang, Nabi Muhammad hiram macam-macamnya digantinya itu nah ada jadi nah ada lain. Nah ini lantaran diubahnya, jadi kada jangan ya Tuhan. Padahal kamu mengetahui ma fi illa lil khalqin ad-dararil azim al-aidi alaikum yaumal qiyamah. Kamu mengetahui pada menyesatkan makhluk itu daripada kemudaratan yang besar yang kembali atas kamu pada hari kiamat. Wa dzalika li anna at-talbisa sara sarifan lil khalqi an qabila haqq ila yaumil qiyamah wa da'iyan lahum ila istimrar ala batil ila yaumil qiyamah. Bermula yang demikian itu karena bahwasanya mentalbiskan mencampur tadi sifat-sifat dicampur, ditinggal, ditambah nang kada baik macam-macam itu jadilah ia memalingkan bagi makhluk daripada menerima yang benar sampai hari kiamat orang kada mau menerima dan memanggil bagi mereka untuk mengakali atas kebatilan sampai hari kiamat. Nah itu lantaran dihuruf-hurufakan dari sifat-sifat Nabi keterangan-keterangan yang sebenarnya dipaling-palingnya, dihuruf-hurufakan, diobah-obahnya ini. Tsumma dzakarallahu luzum asy-syara'i 'alaihim badal iman. Kemudian menyebutkan Allah Ta'ala akan lazim syariat-syariat atas mereka itu sudah beriman. Kenapa pulang? Kalaunya sudah beriman, mau mengikuti Nabi Muhammad. Nah, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikan oleh kamu sembahyang. Ya sempurnakan sembahyang 5 waktu. Nah, ini tugas kita nih. Berapa kali sudah tentang Al-Qur'an, tentang bicara sembahyang, nah sambungan ayat-ayat Quran berapa puting kita menemui sudah. Tetap aja kalau di Quran tadi diriakan sembahatnya kerjakan sembahyang nang 5 waktu. Kalimatnya teh jangan malang-alang sembahyang, ada jangan bayar pajamah aja sembahyang, kada pajamah kada mau sembahyang, kada mau itu barung benar aja teh.
Nah itu kan bujur lagi sembahyang. Jadi sembahyang 5 waktu kerjakan tiap hari. Jangan sembahyang seumur hidup sekali. Ada paham-paham yang dibuncuk sembahyang seumur hidup sekali jadi aja. Nah salah paham itu sesat. Nah dirikan sembahyang. Jadi kepada orang yang beriman, sudah baik orang Yahudi yang mau beriman, tetap dipulang kepada kita bertahan. Dirikan sembahyang, kerjakan sembahyang 5 waktu. Ini mengamalkan agama kita, rukun Islam kita, yaitu mendirikan sembahyang 5 waktu. Nah, wa atuz zakah, dan kamu tunaikan zakat, kamu bayar zakat harta atau zakat fitrah. Warka'u ma'arrakin, dan rukulah kamu serta orang-orang yang ruku. Artinya sembahyanglah kamu sembahyang 5 waktu serta orang-orang yang sembahyang Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya pada jamaah mereka. Ini wa khassallahu ar-ruku' bidzikri tahriban lil yahud ala ityani bi salatil muslimin fa inna yahuda la ruku'a fi salatihim. Faka'annahu ta'ala qala shallus salata dzatar ruku' fi jamaah. Dan menentukan Allah Ta'ala akan ruku disebut di sini warka'u ma'arraki'in, berukuklah serta orang nang ruku. Disambat itu ada sembahyang sallu ma'al musallin ada. Kenapa? Jadi seluruh ruku disebut di sini. Karena memaksakan bagi orang Yahudi atas mendatangkan dengan sembahyang orang-orang Islam itu. Macam orang Islam juga sembahyang, maka bahwasanya Yahudi itu sembahyangnya tidak ada ruku, kada ada ruku-rukuan, kan berdirian. Nah, lalu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahyanglah kamu akan sembahyang yang mempunyai ruku beserta jamaah, 5 jamaah ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mau beriman, enggak ada beriman baru mau sembahyang. Jadi beriman, 4 pulang sembahyang tahun Nabi Muhammad. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu jargon menyuruh akan manusia dengan berbuat baik dan kamu melupakan akan diri kamu sendiri? Menyuruh orang aja berbuat baik, diri seorang makam kata. Nah, sini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas annahu qala inna ahbarul Madinah idza ja'ahum ahadun fil khafiyah listi'lami amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu huwa shadiqun fima yaqul wa amru haqqun fattabi'uhu wa hum kanu la yattabi'unahu litam'ihim fil hadaya wassilatil lati kanat tasil ilaihim min atba'ihim. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, manusia berkata bahwasanya ulama-ulama di negeri Madinah itu, bagian pendeta-pendeta di negeri Madinah itu, apabila datang akan mereka oleh seseorang bahasa sunyian jelas untuk mencari pengetahuan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana betakunnya urusan Nabi Muhammad itu bujur juga ka Nabi, ujar orang di bawahan nawan Nabi, nawan ulama-ulamanya nih, pendeta-pendetanya. Lalu mereka itu asa bersunyian aja betakun Muhammad itu bujur apa yang dikatakannya dan perkaranya anaknya mengaku jadi nabi itu benar, kamu ikut akan dia aja turuti ujarnya, tapi asal bahasa sunyian. Dan mereka ulama-ulamanya nih kadang mengikut akan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tomak mereka itu pada hadiah-hadiah dan hubungan-hubungan yang adalah sampai kepada mereka. Jadi bantuan-bantuan orang itu ada itu aja nanti pala udah tahu aja nong solong telepon Nabi Muhammad dah memang sebenarnya jadi nabi. Jadi bersunyian betakun bujur juga Nabi Muhammad itu nabi, tapi kada mau mahabarakan. Nah itu kenapa? Karena kepingin dari nawan dunia nang sedikit itu ketujuh hadiahan orang. Wa yuqalu inna jama'atan mina yahudi kanu qabla mab'atsir rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna musyrikil arabi anna rasulan sayadhharu minkum wa yad'u ila haqqi wa kanu yuraghibunahum fi ittiba'ihi falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hasaduhu wa kafaru bihi fabakkatahumullahu ta'ala bidzalik. Dan dikatakan lagi bahwasanya jamaah daripada orang Yahudi adalah mereka sebelum diutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghabarkan akan musyrik-musyrik orang Arab.
orang-orang kafir, orang Arab nih. Mengapa ujar Yahudi bahwasanya seorang rasul lagi akan lahir dari kamu? Nah, bangsa Arab Quraisy, karena ada nabi akhir zaman, nah akan lahir dari kamu sendiri. Orang bangsa Arab Quraisy. Maka tatkala Allah mengutus akan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, mereka menghiri dengki akan Nabi Muhammad dan mereka kafir dengan Nabi Muhammad. Lalu Allah Ta'ala meniwas akan mereka itu. Lalu turun Quran tadi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Apakah kamu jatuh menyuruh manusia itu dengan berbuat baik, kamu melupakan diri kamu sendiri karena mau beriman, padahal kamu membacakan kitab Taurat yang menuturkan dengan sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup lengkap di dalam Taurat itu. Apalah takilun, apakah kamu kada berakal, kada berpikir ya. Lalu kan menyerahkan orang menyuruh orang yang berbuat baik sorong, kada mau berbuat baik, menyuruh orang ke surga sorong, kada ke neraka, bungul bandel, kada berpikir ke jalan Tuhan. Nah, tapi ya nang bungul tadi lah, jangan ke neraka uyuh. Nah, itu nah orang balik, bungul tahu dibenar kada mau menurut. Tapi itu apa pokoknya sifat dari pengada dan ki di dalam paruh itu hasadam min indiam pusihim. Ini dari orang pehirian. Kada kawa melihat orang nang bujur, kada kawa tahu jadi bujur orang, tapi tetap musuhi terus, hiri terus. Macam ini sifat orang nang jahat, penyakit di dalam batinnya itu ada. Tahu jadi bujur orang, bujur Nabi Muhammad, tapi kada mau juga menurut. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kamu tetap asa kepada orang-orang Yahudi atas meninggalkan barang yang kamu sukai daripada dunia tadi, dan atas masuk pada yang berat karena akan tabiat kamu daripada menerima agama Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan sabar menahan diri daripada kelezatan. Itu mana hadiah tadi. Jadi minta tolong buat kesabaran. Ini umum aja Bang, bulan kita mengerjakan sabar, disuruh minta tolong kita dalam berbuat kesabaran. Wassalah, dan bersembahyang pula. Karena berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Karena bahwa saya sembahyang itu sungguh amat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nang cenderung hatinya untuk mengerjakan taat itu aja nang kada berat. Kalau orang yang sudah rajin terbuka hati untuk mengerjakan taat itu nyaman aja urusan sembahyang. Tetapi kalau orang membalung hatinya lagi rindu untuk mengerjakan taat, memang berat dalam urusan sembahyang. Tetapi kawan koler daripada kada mandai mana gerak badan, tanyaman awak uyuh bawa sembahyang, tanyaman sedikit gitu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka menemui akan Tuhan mereka dengan mati, sebab mati pada tiap-tiap lahzah detik. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka kepada Allah kembali di negeri akhirat. Fa yujazihim bi amalihim, maka Allah akan membalas mereka dengan amal-amal mereka itu. Dibalas oleh Tuhan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik amalnya dibalas dengan baik, dan jika jahat dibalas jahat juga. Baik dibalas surga, jahat dibalas neraka. Allah. Jadi disuruh kita minta tolong dalam berbuat kesabaran. Sabar macam apa semalam? Itu menahan. Sabar itu 3 macam. Kalau keterangan kita yang terlalu, sabar atas mengerjakan taat. Kada kawa kita kada sabar mengerjakan sembahyang, kada kawa puasa, kada kawa tengah labar terus ya. Maksiat pulang kita disuruh sabar karena maksiat itu rami disenangi oleh hawa nafsu. Tentu aja kalau kada kuat menahannya, si diri itu tak kerja kita umpat aja mengerjakan kejahatan itu. Suruh sabar atas menjauhi maksiat.
Dan ketiga, seorang sabar atas bala musibah, ujian-ujian bagi kita tentang kesakitan atau kesusahan dan sebagainya. Itu disuruh juga sabar. Sampai dulu dikaitkan orang yang sabar mendapat kelapangan. Dan kita dulu nang bini nang kurang sabar, tapi akhirnya bagus saja bang karena laki nang kuat kesabarannya. Dan di sini pula diakhiri pulang dengan hikayat orang nang sabar pulang ini bini nang penyabar benar. Laki pindah hendak sudah pindah bopoh. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu al-Misri, akhbarani Laits bin Sa'din an Ismaila ibni Nafi'in amman haddatsahu anna rajulaini kana ghaniyain wa kana ahaduhuma rajulan sariqan wal akhar rajulan su'an. Telah mengabarkan akan daku oleh Lais dan Sa'ad dari Ismail bin Nafi dari orang yang mengabarkan akan dia. Ini dua orang laki-laki, orangnya sugih kedua-duanya. Dan adalah salah satu dari keduanya itu laki-laki yang benar, orang yang bujur, yang soleh, dan yang seikungnya laki-laki yang jahat. Jahat pada orangnya tapi sugih kedua-duanya. Pada khalatil masaibu ala rajul salih minhuma wa kana yabi'u min atrafi malihi hatta faragha minha thumma kabba 'ala al-khuliyyi wal hulal wasiyab hatta lam yabqa syai'un. Maka masuk musibah, ini ujian kepada laki-laki yang saleh dan yang benar tadi. Ujian datang, musibah datang, kehilangan, kebakaran dan sebagainya nih, hilang macam-macam sampai habis hartanya, baju harta tunggal dikitan habis musibah datang pada orang bagus mana soalnya kirim barang dikurang, kirim tarang lagi tukar barang rugi pulang dikurang kada lawas habis sebagai harta saling banyakkan. Nah ini namun sudah kena menurun bukan karena apa bintang apa aja bintang gelap kah karena bintang gelap dulu pada ulang mah soalnya aja nih karena bintang gelap hal tukar hal rugi aja kirim dikurang habis kada lawasnya. Ini ujian mana aja. Nah sampai habis kemudian sampai pulang ke pakaian Mas Intan dijual tadi nang barang-barang nang kasar aja kebun mengebunnya orang sugih habis ya itu sudah. Kemudian sampai ke pakaian nang di awak pun dijual, tinggal nang lambar di awak aja sehingga tidak tinggal sesuatu daripada pakaian Mas Intan dan pakaian yang lain-lainnya kecuali nang segar menutup aurat. Man susah banget rata-rata ujian rata pada orang soleh itu. Wa kanat lahum ra'atun min ajmali nisa'i bani Israil wa khairihim. Dan adalah baginya sinang susah ini pulang seorang bini daripada secantik-cantik Bani Israel dan sebaik-baik orang yang paling baik ini nah cantik orangnya hebat pulang penyabar pulang orangnya. Nah dia sinang laki tadi yang si soleh tadi yang sudah susah bukan lalu pergi kepada saudaranya tadi kawannya yang sugih tadi karena tidak ada mempunyai sesuatu makanan lagi datang ke sana pada orang jahat lalu berucap dalam saudaranya aku nih ikam jadi akan aja aku nih mau urus anjing-anjing ikam dan ikam melakukan nawan aku seumpama engkau melakukan atas anjing daripada anjing-anjing aku artinya hendak minta makanan hendak berusahalah umpat nawan inya pola dan biar aja sepembari aja model non anjing aja artinya terserah aja diberi makan nikah kada kah cuma umpat sama urusakan hartanya. Nah lalu nang jahat karena laki-laki nang jahat ujarnya menjawab in kunta turidu an uksina ilaika fa arsil ilayya imra'atak tabitu indil lailah wa utika mi'ata dinar. Ujarnya menjawab jika engkau menghendaki bahwa aku berbuat baik kepada engkau maka kirim aja kepadaku bini kamu. Nah menyuruh mengirim bini dia bermalam kepadaku samalaman aja aku akan memberikan engkau 100 pound. Nah samalaman dia suruh apa ini ujian dia bilang maukah laki-laki yang saleh ini coba sudah susah pang lah kita perubahan 5 pound. Nah itu dia gak gampang urusan itu 100 pound asal samalaman aja bini kamu ya lo ujian Jakarta nanya sabar kakak lalu nang laki itu boleh pak balailan berarti pak akhbar
Lalu ia datang ke bini dan menghabarkan lawan bini bahwa ia datang kepada kawannya nang sugih tadi, andak umpat merusakkan hartanya nang umpat bandarangan pulang, tapi ujarnya ikam samalaman kayaknya dibarinya kita ini 100 pound. Ayo, mana ini ya pejuang perumahan bini deh, ya kan? Nah, samalaman dapat 100 pound, tapi orang kan nang harap nang bini. Nang bini menjawab, la ahsanta wala ajmata wala sabarta ala ma asabaka hatta talaqta ila hadzal ladzi qad arabta halahu wa ra'yahu hatta istaqbalaka bima istaqbalaka bih. Isbir fa asallahu ayyakana birizqin. Ujar nang bini ikam kada bagus benar ya. Kada sabar benar atas musibah yang menganiakan engkau ini. Susah macam ini kenapa? Jadi ikam pas itu ikam pergi kepada laki-laki ini, kawan ini biar kawan bang, tapi ikam sudah tahu, hanya pikirannya tahu, ini jahat benar sehingga ia menghadapkan kepada engkau dengan barang ia hadapkan kepada engkau dengan dia itu macam itu pantas. Nanti aku disuruh sana sama lama nol ini itu barunya 1 tahun mengapa ada. Ujar Nabi ini sabar. Mudah-mudahan Allah bahwa mendatangkan akan kita dengan rezeki. Tuh kalau kita menderita, kalau kita kesusahan sampai macam itu kan habis sama sekali. Beri apa anak laki itu tetap joynya sabar. Padahal pindah hati kita pindah nak bergoyang. Sudah melihat 100 pound. Nah, lalu berusaha nang laki pak akhadha jarratan wa ja'ala yasqi bihalin nas alama. Maka lalu nang laki ini mak ambil tajo. Cai tajo ada isi tajo deh. Cai tajo napa mancibok banyu. Dijual pasar. Jadi ini kerusupan asal sudah gagal besar, tapi karena susah sudah kan bintang gelap tadi, ayo jangan supan, bawa ambil belek, cari banyu jual pasar. Nah ini asal berusaha kadang berumur di rumah. Nah lalu imbah bawa ke pasar, perolehan duit dapat dimakan dan anak buah. Ini aja bawa tajau, boleh pulang bertajau aja. Nah, karena bisa belek apa-apa jadi tajau binting, tajau bukan tajau tanah juga nih. Fabainama huwa yamshi yawman kharrat jarrah man kasarat fajalasa ala babid dar mutahayyiran. Maka di waktu ia berjalan pada suatu hari, lalu tajau tadi gugur, lalu belah tajau tadi, lalu kata kau lagi mencium banyu, lalu besokan dolak lah, kalinya tajaunya belah gugur. Maka lalu dia duduk di pintu rumah bingung dimaafkan apa nanti cari lagi, namun sudah pakakas sudah pecah cagar berusaha nih kata dia lagi, lalu bingung duduk cuma nya benci bahwasanya masuk kepada bini kada membawa sesuatu makanan karena melihat bini ini orang yang sangat sobat, jadi kada kawa cagarnya balapar melihat non bini tak kada kawa, artinya kada yang dibawakan makanan beri makan terpaksa memberungut di hadapan lawan. Nah, akhirnya si laki-laki ini pergi ke suatu sungai, lalu dia mandi berwudu, kemudian dia menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Masih lagi nikmat sehat badan ada aja, biar harta kada ada, nikmat badan sudah sehat aja, nikmat bersyukur kepada Tuhan. Lalu berdoa, untung sembahyang, berdoa Allahumma in kana li indaka khairan fi akhirah fa'ajjil li rizqan fid dunya ata'asya bihi ahli. Tuhanku, jika ada bagi ulun nih kepada sampian kebaikan di negeri akhirat, untuk negeri akhirat ada bisi kebaikan, maka segerakanlah bagi ulun rezeki di dalam dunia ini yang dapat ulun memberi makani ahli ulun nih. Jaga kawa cepat akan keluarkan minta rezeki nang di akhirat. Maka perhatian berdoa itu datang awan datang terus menghadap kepadanya, lalu keluar dari awan itu telapak tangan. Di dalam telapak tangan itu ada 2 buku mutiara yang kada sama mutiara dalam dunia. Maka lalu diambilnya mutiara yang 2 biji itu saling ganakan, lalu dia bergembira, wah dimongsa pokoknya mutiara berapa harganya. Maka lalu akhirnya terus bawa berjalan kemana? Ke rumah kawannya nang sugih tadi, tampayakannya mutiara nang 2 biji tadi. Pada makan nah, yang mana? Jangan melihatkan nah, diperlihatkan aja pun 2 biji mutiara. Yang tadi punya anak 100 tahun kan. Nah lalu kawannya ini melihat,
lalu menawar. Ujarnya uti kabiha salasina alfa dinar. Aku berikan ikamlah. Ayo aku menawarinya berapa? 30.000 pound. 30.000 pound. Nah, yuk aku menukarnya ketika ini 30.000 pound. Maka beri apa? Nang si laki ini, nang laki-laki nang soleh ini bocap. Ma ana bifailin hatta astadina fulana. Aku tidak bisa memperbuat sehingga minta izin aku dulu kepada si fulanah, si bininya. Jadi aku kada hakon, artinya kada hakon menjual nang ikam biar 30.000 pound kalau kada diizin nawan bini dulu. Nah, ini ulang nang bakti non bini, taat non bini, karena bini nang hebat tadi ulang sabar benar. Bos ujarnya kada mau lah ikam. Kenapa punya ditambahi orang sedikit aja orang melabih kena, lalu ikam jual. Lalu aku kada ikam juali, kalain kan ikam menjual. Ujarnya kadang mau ini kena tuh datang di rumah kena orang menawar kena malah bingung sedikit dulu udah jual jajar. Ujar nang si laki-laki ini. Maka lalu ujarnya menjawab, lamun ini aku kada memperbuat, kada mau aku, lamun aku hendak menjual nang 2 biji mutiara ini, aku tidak bisa, kada mau memajukan kepada seorang lain daripada engkau. Cuma aku hendak kepada dulu nawan biniku. Maka lalu dia balik terus sampai ke bini, dia habarakan dengan kejadian yang terjadi tadi. Nangnya itu terus beribadat, tadi mandi, terus berdoa, terus minta segerakan rezeki nang di akhirat. Tadi lalu datang 2 biji mutiara, lalu dihabarkan nawan bini ini yang mutiaranya 2 biji. Dan ini sudah ditawar oleh kawan kita nang sugih bahari itu, nang sugih itu nah, artinya 30.000 pound. Apa jual aja kan? Nah, lalu ujar nang bini menjawab, nah apa orang hebat, ma ahsanta wala sabarta ala ma asabak. Tas'alullah ayu ajjila laka mimma dakhara laka fil akhirah rizqan ta'kuluhu fid dunya. Ikam kada bagus banar ya, ikam kada sabar banar nawan bala namangan nayakan di kami. Ikam memintakan Allah bahwa Allah menyegerakan bagi engkau daripada rezeki yang disimpankan untuk engkau di negeri akhirat untuk ikam makan dalam dunia ini. Ikam kada sabar banar kalau gitu mendengar doa tadi, minta nang di surga nang di akhirat nanti disimpankan itu supaya dikirim ke dunia dulu. Nah, ujanang bini, ujanang laki menjawab hajat, iya mak sabaran aku kan tahu solong ini susah benar kalau kita ini terpaksa aku minta nang di surga nih, nang di akhirat. Ujanang laki apa di mana saya terima ini? Ya jangan mimpi hajat kamu tegal di akhirat terongkang 2 biji kada bagus juga di akhirat kan? Mbak di bapak, ujanang laki, aku memberikan di bapak. Ujanang bini ikam, boleh pulang ke tempat engkau semula, mandi pulang macam mana ikam membandi tadi, ikam berdoa pulang macam ikam nang berdoa juga bahwa Tuhan, mudah-mudahan Tuhan menerima dari engkau dan ia minta menyimpankan untuk kita ini berdua kena untuk di akhirat saja. Maka lalu dia maasi pulang nang laki ini kurang taat nang bini pun bujur bini ini bagus saja, ada nang bujur bini bagus diturut, bukan nang bini nang bagus nang bujur diturut bini. Nah lalu terus mandi pulang, sembahyang, berdoa, lalu berdoa pulang. Lima pak, minta kembalikan, minta nang lain aja pada itu dah, kan ini berdoa. Akhirnya datang juga awan, berdoa. Keluar pulang tangan, telapak tangan ada pulang di awan itu. Kemudian lalu dihantarkannya 2 biji mutiara tadi. Kemudian terus terangkat awan itu ke atas, pada naik. Awan itu membawa pulang ke atas langit terus langsung di surga. Nah pada timbul laki tadi terus sakit hati, pusing sampai ke rumah hadapan lawang terduduk pulang di lawang. Apakah ada jadi berkacak 30.000 pound? Nah kemudian kada lawas tadi memberungut di rumah, di hadapan rumah sakit hati, di hadapan lawang sakit hati, datang seorang laki-laki. Nah ujar laki-laki, mayyadulluni ala rajulin amin utihi baqaran wa bidran fayahrusu wa yaqul wa yatasaddaqu wa yasna'u ma badalahu. Ujar laki-laki ini, siapa yang menunjukkan akan daku atas laki-laki yang amanah, aku akan memberikannya sapi dan paung, ia akan berhuma dengan itu paung dan ia boleh memakan dan boleh disedekahkan dan diperbuat apa juga yang diperbuatnya kalau hasil-hasilnya itu. Ujar laki-laki ini.
Tapi syaratnya apabila aku datang karena pasti ia mengembalikan kepadaku, memberikan apa aja yang ada kepadanya, mesti berikan pulang nawan di aku. Maka lalu nang laki ini inya merasa orang amanah. Nah, wallahi inni la arju ayyakuna indi amanah. Demi Allah sungguhnya aku mengharap bahwa adalah kepadaku ini amanah. Aku orang amanah. Maka lalu laki-laki ini terus menyerahkan kepada laki-laki yang saleh tadi sapinya, paungnya, tibi berapa kali nang pinaan badannya diisi 4 kali paung, maka lalu terus diserahkan. Nah, maka lalu dihumakan, rupanya mencari ya, tanahnya ada aja rupanya mau pulang, sapi tadi ada di sini, maka lalu bahuma bapak olehan benar dan sapi rupanya betianan. Kalau sapinya ini terus beranakan, akhirnya penuh jurang itu dengan ringkasnya aja terhibak cepat mana beranak karena. Nah, beranakan. Maka apa kan? Maka terserah aja tadi. Perumahan sudah ada, perumahan pulang saling suburan. Pakolehan bandingnya paungan ya, paungan hebat bujur. Kalah si 4 sepenilai. Nah, itu beranakan juga kan. Ada juga beranakan banyak tuh bisa anak buah dengan bini nona ahli tadi anak buah ada. Cuma orang sabar benar-benar. Nah, maka lalu sudah senang pulang kalau sapi banyak, pendeknya macam-macam hasil di rumah tangga boleh bebas sedekahkan aja boleh macam-macam. Nah, kemudian sudah menjadi orang yang sugih pulang. Lalu datang laki-laki yang tadi nang menjulung tapi lawas banget. Udah hibak godang-menggodang bisi macam-macam itu aja hibak. Lalu laki-laki ini berkata, "Ada ribuni ikam pinan bukan aku." Jangan menjulung pau. Ujanan laki-laki yang soleh tadi siapa? Ikam ini siapa? Bukan kalawasan. Aku ini ya ampunnya paung dan ampunnya sapi nang menjulung non ikam bahariah. Seikung sapi dan paung. Sebelekar rupanya dijulung telah. Maka lalu ujanan laki yang soleh ini marhaban wa ahlan. Marhaba ahlan wa sahlan, gembira kedatangan si laki-laki nang ampunnya tadi. Napa nih ikan berbuat? Ujian laki-laki itu pada paung-paung aku serahkan kepada ikan malam napa? Lalu ujiannya menjawab, ini nih engkau lihat seluruh yang ada di jurang ini nih, hibak tadi sapi-sapi tak kambing itu karakannya macam-macam ayam meres lah hibak. Nah, banyak saling banyak kan hibak. Nah, itu semuanya itu kepunyaan ikan, ambil berataan oleh di ikan. Ujanang maharaguakan tadi. Itulah ia berataan. Aku kan ngumpet makan benar aja dari suratakan macam-macam tukar pakaian itu cuma hasilnya untuk ikan berataan. Nah, tentu amanah. Lalu tahu orang kata, maka lalu nang laki-laki ini menjawab, innama ana malakum minal malaikah wa kullu ma fi yadaika laka. Hanya saja aku ini seorang malaikat daripada malaikat-malaikat Tuhan. Dan seluruh yang ada pada dua tangan engkau itu untuk engkau berataan itu habis cagarikan berataan lalu hilang malaikat itu. Apa itu berkat sabar. Kalau biar aja susah tapi tetap berusaha. Kalau tak itu nih bahu maka apa sambungan itu insyaallah itu akan mendapat kelapangan jiwa. Nah, jangan sabar berumur terus saja begini pajang umpamanya ngalih ya. Berusaha ada zaman itu adalah ujian lagi. Tuhan uji sabarkah adakah. Nah, lalu Tuhan pulang rindu benar kalau tak hendak mendengar doanya. Inya mbahnya bedit tu kata berdoa lagi pak susahkan dulu nah. Lalu saya siang malam tengah malam bangun terus berdoa beribadat berkhidmat macam-macam lalu dah senang ya imung Tuhan. Nah, karena lalu akan diberikan juga kelapangan. Nah, itu asal sabar. Tapi sabar itu memang berat. Oleh karena itu disuruhkan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan kita nih dapat menguasai diri kita untuk sabar dalam mengerjakan ibadat, sabar menjauhi maksiat dan sabar atas bala musibah yang mengenai kepada diri kita. Dari sini baca kita mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya tafsir yang kita baca pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
Baik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa qih lana qarabatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa qina lima tartali qawlan wa fi'lan karaman warzuqi kulla halalan daima wa khilal kulla ma nuqanu amma kulla syarabana asna kulla syarabana rabbi ridha minka wa yunabdana rabbana kulla dun wa anta ta'ala rasulun min Allah sallallahu sadar wa salatu wa rasul mustafa man ta'ala wal wafaq kita bin fi'lin nasi shibali karam sarba wa sallallahu alaihi Allahumma inna minna wa ja'alna man yasari fi ridha wa la tu'ina wa yansila wa la taj'alna man khalaqa amraka wa subhanallahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah.